Apa ini? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah jam 11 ini ya. Yang di televisi ya begini nih ya, di sini nih ya. Iya, so. Yang kita lihat kan ada MTA TV itu. Di sini atau di sana? Baik, kami laporkan Ustaz. Ya, ya. Jadi mana yang bicara ini? saya Ustaz. Oh itu tuh. Ya, ya. Untuk pengajian ini memang spesial. Jadi kita adakan di pondok. Biasanya kami di gedung pusat di depan Pura Mangkunegaran. Kemudian sangat spesial juga dari antum sebagai pimpinan Pondok Modern Gontor bisa rawuh yang nanti akan memberikan pesan nasihat kepada kita semuanya jamaah yang lebih dari 20.000 untuk hari ini Ustaz. Karena dengan angka yang ada santri kami sudah 689, cuma kami bawa ke sini yang depan aja biar bapak-bapak bisa masuk ke dalam. Selebihnya disakan, dimakan masing-masing. Kemudian hari ini MTA TV juga meliput secara live untuk via streaming juga kita lakukan. Juga radio Persada MTFM, kemudian seluruh radio yang menyiarkan ulang juga mengikuti kegiatan hari ini. Maka mohon pesan nasihat dari Bapak Kiai kepada kami semuanya. Waktu semuanya kami sampaikan kepada Kiai Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam bahwa khairul in'am. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahi ya Rabb alladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat bi fadlihi wa karamihi tudha'aful hasanat wa bi minnatihi kaffarus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la syarika lah, la syarikalah, la syarikalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah ilahul awwalina wal akhirin wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu khairul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur bertemu dengan bapak-bapak, biasanya anak-anak, cucu-cucu. Ini tahun-tahunnya bapak-bapak yang jenggotan rambut oke, yang rambutnya putih juga banyak, tapi umumnya nanti di bawah saya umurnya ini. Yang ada ini kira-kira paling banyak 10 atau 20% di bawah 75 tahun. Saya 75 tahun lebih 6 bulan, lebih 6 hari, lebih 6 jam. Jadi senang sekali. Biasanya saya berbicara dengan anak-anak di bawah 20 tahun, santri-santri. Lah ini bapaknya santri-santri yang insya Allah jamaah pilihan. Karena apa? Tidak semua orang tua itu mondokkan anaknya.
tidak semua orang tuh senang anaknya atau bisa ngaji. Nah ini bapak-bapak ini insya Allah senang ngaji, dan anak-anaknya juga senang ngaji, dan termasuk insya Allah santri-santri komunitas santri Ussisa Alat Taqwa. Jadi bapak-bapak ini umat pilihan, karena anak-anaknya juga menjadi generasi pilihan. Saya ngeri kiai menasihati kiai itu tidak etis. Jadi saya tidak menasihati. Ini kiai menasihati kiai itu melanggar etika. Jadi kalau saya ini beri nasihat itu berarti tidak etis. Bahasa Inggrisnya kurang ajar. Tapi saya melihat dan saya ingat kiai yang minta nasihat itu tandanya kiai yang tawaduknya itu tinggi, al-adabus sami, kesopanan yang tinggi, tawaduk yang tinggi. Karena kebanyakan orang maunya itu mengajar, tidak mau diajar. Biasanya orang banyak mau bicara, tidak mau mendengar. Senengannya bicara nerocos saja. Kalau dengarkan tidak mau. Penyakitnya itu adalah menasihati, dan penyakitnya tidak mau dinasihati. Ya ini yang payah, ini yang payah. Jadi kalau saya datang ke sini ya karena melihat tawaduknya kiai yang mencari nasihat, minta nasihat, bukan karena saya datang untuk menasihati, karena menjadi kurang ajar. Maka saya akan menyampaikan ini bukan menasihati, tetapi ya sekedar menyampaikan sesuatu, barangkali ada sesuatu yang perlu disentuh oleh umat kita, sebab kita ini sedang menghadapi sesuatu yang berat sekali. Ma'had Majelis Tahfidzul Quran, Ma'had Tajwid, Majelis Tafsir Al-Quran. Ma'had Majelis Tafsir Al-Quran. Oh ya, betul. Jadi Ma'had ini sedengar saya ini bukan majelis pentafsir Al-Quran. Allah alam kalau salah supaya diingatkan ya. Di sini ini setahu saya, mudah-mudahan kalau salah diingatkan, di sini majelis pengkajian tafsir Al-Quran. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saya baca dan saya dengar dan saya renungkan, sebab betul ya, sebab bapak-bapak kalau salah supaya diingatkan saya, karena saya bukan kiai, jadi lebih layak dikatakan kurang ajar, berani-berani menasehati kalau gitu ya. Tafsir Al-Quran. Suatu ketika saya membaca buku tafsir, Ustadz supaya saya baca ini baca inilah ini. Orang mengatakan, loh orang lagi macam penak ini, dia lolok nih. Ini kan kita membaca buku ini, iya. Kenapa tafsir? Nanti kenapa kayak buku ini? Tafsirnya tafsir L, ABCDE, bukan L, bukan Z. Ya. Saya membaca ya ini. Dia mungkin ta'assub dengan salah satu buku tafsir. Ngomongnya keduren pada gitu. Saya ini profesor humoris kausa. Di sana ada profesor HC gitu. Kalau saya HC, humoris kausa. Tapi insya Allah masuk surga insya Allah.
Dikatakan ada tafsir ini baik, ini baik, ini baik. Bapak lebih baik membaca ini, membaca ini, membaca ini. Terus saya jawab, saya itu ambil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, lantas mencari makna-makna dari Al-Quran. Saya tidak mengambil fikih, tidak mengambil hadis, tidak mengambil ini, tapi saya mengambil Al-Quran. Lah saya ambil tafsir ini untuk membaca Al-Quran. Paham tuh? Saya tidak membaca tafsir. Saya membaca Al-Quran, membaca makna Al-Quran pakai buku ini. Maaf kalau salah supaya diingatkan. Jadi kita membaca tafsir itu bukan membaca buku tafsir. Kita membaca Al-Quran karena mencari makna Al-Quran. Keduren mari. Soalnya saya itu profesor. Tak pasar-pasar gak payu-payu. Akhirnya karena saya tidak mau berdebat, Mas, saya kira Anda bisa nggak sepakat dengan saya? Apa? Satu gudang, dua gudang tafsir kita baca tidak akan menjadi Al-Quran. Setuju? Meskipun kita membaca tafsir yang terbaik menurut Anda, buku tafsir ini tidak mungkin akan menjadi Al-Quran, tetap bukan Al-Quran. Betul? Nah, Al-Quran itu kalamullah. Lah caranya mempelajari pakai membaca buku tafsir, tapi tetap yang kita baca, yang kita pelajari ma'ani, kalam-kalam dari Allah. Nggih napa mboten? Nah, inilah makanya tetap tafsir Al-Quran tidak mungkin bukan kitab suci. Yang suci kitab Al-Quran. Betul? Yuta'abbadu bitilawatihi. Kalau tafsir enggak. Itu tafsir ma'ani Al-Quran. Nggih? Betul Pak nggih? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ndak usah khawatir. Ada orang yang ta'assub dengan tafsir ini, ndak mau dengan ini. Ya ben. Ya ben. Baca ini boleh, baca ini juga boleh. Baca ini tapi melihat itu, baca itu melihat ini, semau saya. Tapi yang jelas yang kita membaca, kita cari ma'ani Al-Quran. Saya sedikit-sedikit ya kadang-kadang yang dengarkan MTA ini, MTA yang dia saya dengar itu begitu. Inilah makanya saya mencoba bicara di sini, kalau nggak cocok supaya diingatkan, tapi jangan disarankan masuk penjara, gawat ini. Ini pertama. Jadi saya senang dan siap datang ke sini ya karena pertama pesantren, kedua Al-Quran, ketiga ya sorry ini bahasa Inggris. Undangan tabligh itu gak entek-entek. Wah ini ada organisasi akan mengadakan ini tabligh akbar di mana, di balai kota, loh, di kantor ini. Saya bilang, Mas, saya sudah saya beresi, saya jalani, saya hanya menerima undangan pesantren dan masjid. Kalau organisasi tak pikir-pikir, kalau tabligh akbar untuk umum saya pikir-pikir. Tapi kalau dari pesantren, nah ini kenapa? Yang ada di pesantren itu insya Allah orang-orang yang mengerti atau mau mengerti atau berusaha untuk mengerti, atau orang yang bisa diajak berbicara untuk sama-sama mengerti. Kalau di luar pesantren bisa dipelintir, bisa digocek-gocek, digoreng-goreng, akhirnya yang benar dibuat setengah benar, dari setengah benar akhirnya yang jadi ndak benar, dicari pasal-pasal, cemplung nih penjara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah kalau sama santri-santri, bapak-bapak ini orang-orang pesantren, insya Allah sama dengan kita itu internal, orang kita sendiri, keluarga kita sendiri. Na'udzubillah, kalau ngomong kasar-kasar, lha apa ke muridku dhewe, keluargaku dhewe, kowe kok rame napa? Betul?
Lah iya. Bapak bicara gini, bicara gini, bicara gini. Ini gimana Bapak? Apa Bapak enggak tahu undang-undang ini? Ente kok ribut? Ente kok ribut? Itu anak saya, itu murid saya, itu santri saya. Dia enggak ribut, ente kok ribut? Aku takut sang biasmu ya. Inilah yang kadang-kadang orang suka mempelintir, ya. Jadi makanya kalau begini, ini internal kita sendiri. Jadi kalau salah ya nggak dipakai, kalau benar dipakai, ya kalau bisa dipakai, kalau nggak ya janganlah dipelintir. Makanya saya datang ini karena santri atau dari pesantren ke pesantren. Saya mengatakan pesantren karena apa? Pesantren itu unik. Jadi rombongan DPR-nya Malaysia, ulama-ulama datang Malaysia, rombongan melihat Gondor dan sebagainya, mereka takjub, kok bisa ngatur santri 5.000, ini sistem apa yang dipakai? Pakai. Saya tanya, apa tadi pertanyaannya? Bapak ini pakai sistem mana? Kok bisa mengatur santri 5.000, 24 jam ada di sini, makan tidur di sini, MTSN, makan tidur ngeliwat di sini. MTSN itu makan tidur sholat ngaji, ngeliwat ngobrol. Nah, MTS. Saya katakan sistemnya apa? Tidak ada sistemnya. Yang ada di dalam pesantren saya ini adalah suatu dinamika yang kami bina sejak 10, 20, 30 sampai 90 tahun. Jadilah seperti begini. Jadi yang penting bukan sistemnya. Ini adalah suatu komunitas yang dibina dan membina untuk menegakkan pilar-pilar kehidupan. Pilar itu bahasa Inggrisnya itu arkan. Nah, jadi Arkanuddin. Dulu di Solo ini ada Pak Kiai namanya Kiai Arkanuddin. Itu jago ilmu perbandingan agama. Pak Kiai Arkanuddin, anaknya itu di Gondor juga itu. Pak Kiai Arkanuddin almarhum. Pilar-pilar agama itu dari Jibril, dari Allah lewat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mal Islam, mal ihsan, mal iman, 3. Di dalam pondok pesantren, pesantren mana saja, mau kita apa saja, yang di dalam pondok pesantren tidak mungkin keluar dari 3 ini. Kalau keluar dari sini ini murtad. Nah ini akan dibuat murtad. Pondok pesantren besar kecil dan sebagainya, tetapi yang sesat bergeser, itu meninggalkan iman, Islam, ihsan. Nun sewu, bapak-bapak, pak guru, pak ustadz, yang antum ajarkan tidak keluar dari sini toh? Ya toh? Lah ya. Sebesar apapun, sehebat apapun, semaju apapun, yang namanya pesantren yang diajar ya 3 ini, yang dimusuhi ya 3 ini. Cek toh, omong saya bener apa enggak? Hah? Pesantren dimusuhi karena al-imanu billah, nggih napa mboten? Pesantren dimusuhi karena al-iman bi Rasulillah, betul? Dimusuhi karena beli kita billah, betul? Nah ya, arkanul iman. Pesantren dimusuhi karena arkanul Islam, sholat, zakat, puasa. Awas, jangan sholat, jangan zakat, jangan syahadat, betul? Kok menang? Betul. Pesantren dimusuhi karena apa? Al-ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini dia.
sekarang ini yang terjadi, bagaimana umat Islam, bagaimana kita ini, termasuk bagaimana orang pesantren itu ragu dengan tiga ini. Ragu dengan bahasanya Allah itu satu, itu ragu. Bahwasanya di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah, ragu. Pesantren yang benar, di atas pesantren hanya Allah, di bawah pesantren hanya tanah. Pesantren yang di atasnya bukan Allah, itu pesantren palsu. Karena apa? Kita semuanya ini guru lillah, murid lillah, pekerja lillah, tukang sapu, tukang kayu, tukang dapur, semuanya lillah. Di atas tukang sapu siapa? Siapa? Allah. Di atas Pak Kiai siapa? Allah. Kalau di atas Pak Kiai itu bukan Allah, itu batal, kekiaiannya batal. Cek tuh, ini bener apa salah? Di bawah Pak Kiai itu tanah, bumi, betul? Nah ya. Jadi yang namanya kiai, yang namanya santri, yang namanya keluarga pesantren, yang namanya komunitas pesantren itu tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak mengharap kecuali ridho Allah. Oke? Nah ya. Saya, kita, kami dan kita semuanya bisa berjalan bersama. Kita bisa hidup bersama selama di atas kita hanya Allah, di bawah kita hanya tanah. Tetapi kalau kita, salah satu di antara kita itu takut kepada selain Allah, takut pada gunung, takut pada pohon, takut kepada batu, takut kepada gambar, takut kepada kita bisa pisah. Paham Tom? Wah, iso bahasa Arab dong ini. Paham Tom? Sengaja sok kapan ngajar? Do you understand? Yes. Wah, ngerti yes bareng ya. Wis tuwek bareng ngerti yes sih. Jadi kita bisa berjalan bersama selama kita tidak mengharap kecuali Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah. Nggih napa mboten? Lah ya. Kalau diantara kita ini sudah takut pada selain Allah dan mengharap pada selain Allah, kita tidak bisa bersama. Takut melarat, takut dipecat, takut dibenci, takut batal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatinya batal. Nggih napa mboten? Lah iya. Inilah pesantren. Masjid itu usisa ala taqwa. Kalau sudah bukan usisa ala taqwa, aslinya masjidan diraran wa kufran wa tafriqan wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Itu ada dua. Masjid itu ada dua. Nggih napa mboten? Nah, masjid di sini ada minum. Loh, minum. Jadi, inilah mungkin kita nanti dikumpulkan ya pribadi, ya keluarga, ya masjid, ya pesantren, ya komunitas kita usisa alat taqwa. Nggih napa mboten? Kita dibuat agar kita ini tidak ikut usisa alat taqwa. Kita melihat disuruh, dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang tidak usisa alat taqwa. Maka pertemuan kita, perjumpaan kita, kebersamaan kita ini karena inilah dia. Dan pesantren adalah lembaganya, unik, jarang terdapat, mahal harganya, jarang terdapat, sukar dicari, mahal harganya. Bukan sanak, bukan saudara, tetapi bersatu dalam satu. Nggih napa mboten? Sampean sanes kanca kula, sanes adik kula, sanes besan kula, nggih ta? Tapi bersatu karena usisa alat taqwa. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Al-Qur'an saya masih ngelamun berlama-lama. Al-Qur'an dzalikal kitabu la raiba fi. Nggih napa mboten? Apa nggih? Lah iya. Orang lain itu membikin kita supaya raibun. Upaya dunia agar umat Islam itu raib terhadap Al-Quran. Padahal deklarasi surat Al-Baqarah ayat pertama alif
lam mim dzalikal kitabul la ya, deklarasi, proklamasi, deklarasi, pernyataan, la raiba fiih, jangan ragu. Tapi kita harus ragu, gak maju-maju kan nek melu-melu wong sing Surabaya kan gak maju-maju nek mengenai Quran bae. Ini kita dibuat ragu dengan Al-Quran, dibuat zalikal kitabu raibun kuluhu. Ini juz 31. Sampai ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ndak usah taqullah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Betul? Juz 31, la ta'tasimu bihablillah bal tafarraqu, la tu juz 31. Enten? Tapi dibuat Quran jilid 2. Rawahu setan-setan dajjal. Rawahu iblis, jenderal iblis, profesor iblis. La haula wala quwata illa billah. Ulama iblis. Kok ulama kok iblis? Di Yahudi, di Yahudi itu ada yang kamathalil himari yahmilu asfar. Matalul ladzina umilu taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil. Loh. Ini surat Jumu'ah. Dan Jum'ah itu hanya sekali disebut dalam Al-Quran itu, atau 2 kali. Coba menyebutkan surat dalam surat Al-Jumu'ah ini bagaimana posisi Yahudi, ulama-ulama Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu kamathalil himari yahmilu asfar. Itu adalah tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh orang-orang yang diberi Taurat tetapi tidak mau mengamalkannya. Jadi seperti himar. Himar itu bahasa Inggris artinya keledai. Keledai itu diibaratkan sebagai binatang yang bisa ngangkat kitab tetapi tidak tahu artinya, tidak bisa menjalankan isinya, tidak berani menyampaikan isinya. Itu namanya himar. Jadi kalau ulama-ulama, tokoh-tokoh humilu Taurata, humilu Al-Quran, ya toh, dan tidak mengamalkannya, kamathalil layak. Ulama-ulama yang takut menyatakan Al-Quran, ulama-ulama yang tidak membenarkan Al-Quran, ulama-ulama yang tidak mengangkat isi Al-Quran itu kamathalil. Loh, Bapak lu yang ngomong, bukan saya lo ya. Jadi nanti kalau penjara kamu yang tasawuf masjid ini sama. Pak acan datang menghimar-himarkan ulama, mboten. Sehingga yang mengatakan gitu siapa? Sak jamaah kabeh kamathalil. Loh, intel polisi, jemaah masuk penjara karena ada protes, ada somasi ya katanya, ada somasi ulama karena bahasan menghimar-himarkan jamaah. Mboten, yang menghimarkan siapa? Jamaah semuanya kamathalil. Loh, mboten ngerti sampean. Kalau masuk penjara antum loh, bukan saya loh ya. Lah ya, Allah itu tidak mungkin misuh, tidak mungkin. Allah itu suci, Allah itu sopan kepada manusia, tidak pernah misuh. Yang dijengkel itu orang kafir. Syarrul bariyah, betul. Ola anahullah, wah macam-macam. Tapi kalau sudah misuh, Allah pakai kata-kata yang indah sekali. Kamathali, mirip loh ya. Nah, yakuluna kama takulul an'am, kama takulul an'am, seperti, gitu. Gitu boleh, ya ada. Kalau ada ulama yang sombong-sombong dengan ilmunya, tokoh-tokoh yang sombong dengan ketokohannya, sampai dia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ajarannya, meninggalkan akidahnya, dia kamathalil apa?
Famataluhu kamatalil. Loh kan sing kuwi lho. Orang tokoh masyarakat, ulama-ulama, ya kan, yang meninggalkan keulamaannya itu kamatalil. Loh, wah bahasa misuh-misuh nih. Allah tidak misuh, tapi pakai apa? Kamasali, mirip. Orang kafir itu mirip. Walladzina kafaru yaquluna kama ta'kulul, mirip. Orang kafir itu makannya seperti loh itu. Nek wong Karanganyar, lek wong kene nek misuh gak pakai koyo, gak mirip. Ngene langsung. Saya tahu benar apa tidak? Kalau Al-Quran masih kamatali, kal an'am, kamatali, betul? Masih sopan. Karena apa? Kalbun itu juga makhluknya Allah, an'am makhluknya Allah, himar juga makhluknya Allah. Sampai suara himar sautu ka sautil ka. Inna angkarul aswati la sautul saut. Tapi tidak mengatakan manusia itu himar, tidak pernah. Sopan Allah itu. Mar, tidak ngono, tapi kamasalil himar. Di sini Allah masih sayang kepada manusianya, Allah masih sayang kepada umatnya. Makanya ilah supaya kita tidak usah ragu dengan Al-Quran. Majelis tafsir Al-Quran ini adalah mengajarkan makna-makna ini, sehingga kita mempelajari makna-makna Al-Quran, bukan membesar-besarkan, mengagung-agungkan kitab tafsir, tapi memaknai Al-Quran ini sebagai pegangan hidup, menjadi pilar-pilar. Kalau di sana ada pilar-pilar apa raruh aku? Ya betul. Nah ya, inilah pilar-pilar agama dia 3, pilar-pilar hidup itu 3. Yang tadi saya katakan itu la raiba fih, iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasulullah, iman kepada yaumul akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah ya, dan pakainya la haula wala quwwata illa billah. La raiba fih. Maka usikum wa iyaya, dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya pondok-pondok, berdirinya lembaga pendidikan yang unik ini, terciptalah situasi yang insya Allah sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya. Kalau kita hitung, monggo sampai ngobrol. Ini pondok majelis tafsir Al-Quran. Ya Allah, kok di Indonesia ada pondok pesantren? Itu keunggulannya apa? Maziyahnya apa? Keistimewaannya apa? Kalau kita mempunyai kemampuan, kelebihan, harus kita pertahankan. Ini pembahasan. Yang cerdas, yang pinter, yang sukses, yang mempunyai modal. Ya apa tidak? Kalau kita kaya, kita kembangkan kekayaan kita. Kalau kita pintar, kita kembangkan kepintaran kita. Betul? Nah ya. Kalau kita mempunyai kelebihan, kita kembangkan supaya tidak amblek. Pertandingan Piala Dunia. Yeah. Oh, baru lagi ngene kabar. Bayangkan Argentina. Yeah. Melawan kemarin loh ini apa? Pertama lawan Saudi, keok kalah ya. Ini Argentina mempunyai kelebihan, betul, tapi tidak tahu kenapa kepleset kalah dengan Saudi, betul. Soalnya wong Saudi baru salat khusyuk, bahkan oke tajak tahu jite. Ini Argentina perlu ke Karanganyar mondok sik, nanti lawan Saudi baru menang. Kelebihannya dikembangkan, diangkat, dinaikkan supaya tidak kalah lagi, betul. Habis itu bertanding menang, betul ya? Wah, gak ono sing turu iki. Walai tak delok ngantuk kabeh mambengi gak turu iki.
melihat pertandingan yang tadi malam itu. Bagus sekali antara apa? Maroko lawan Portugal. Portugal kalah ya? Iya. Hah? Betul? Kalah? Di tempat saya menang itu. Itu mungkin TV-nya bekas itu. Kalau di tempat saya TV-nya itu baru, jadi menang Ronaldo itu. Jadi kalau beli TV itu TV yang baru, jangan bekas. Kalau TV baru Ronaldo pro apa? Negaranya apa? Portugal itu menang. Tapi kalau TV-nya TV apa namanya murahan itu ya kalah. Apa yang menjadi kelebihan ditegakkan, dikembangkan. Kekurangannya dijaga, jangan sampai dibiarkan saja. Ini terbalik, maziahnya ditinggalkan. Tokoh-tokoh, orang-orang kaya, orang-orang pinter, ulama-ulama meninggalkan nikmat, meninggalkan rahmatnya, meninggalkan kelebihannya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Ini warning dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul Quran. Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita lupa dengan nikmat kita, Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita hafalkan tuh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oh, jadi kita harus usaha keras ini. Baik, kita pakai usaha keras. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Betul. Jangan lupa ayat yang ini nih, warning dari Allah. Kita akan dicabut nikmat ini kalau kita lupa memakai nikmat ini. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyir ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tolong kalau hafalan saya meleset diingatkan ya yang hafal-hafal ini. Jadi nikmat yang dimiliki oleh Allah kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul Quran, nikmatul ketenangan hati, nafsu mutmainnah, jangan sampai dicabut hanya karena harta, tahta, wanita, senjata, apa lagi? Berita, apa lagi? Kuota, apa lagi? Dusta. Ya, kita ini kalah karena tata tadi itu. Akhirnya nikmat itu berbalik. Ya Allah, saya tidak membaca tafsir. Saya hanya membaca ayat saja. Lawanna ahlul qura amanu wattaqau ila akhiril ayat. Maknanya ini, makna ayat ini bukan tafsirnya. Walakin kadzabu, astagfirullahaladzim. Kadzabu. Dunia sekarang melupakan Allah, melupakan kalamullah, melupakan ajaran-ajaran dari Allah, melupakan Al-Quran yang la raiba fi, meninggalkan isi Al-Quran, meninggalkan kata-kata dalam Al-Quran, meninggalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Meninggalkan ini. Astagfirullah, padahal la raiba fi. Ya Allah, ya Allah. Yang nanggung ya kita sendiri. Gempa, banjir, longsor, pedot, apa namanya, jembatan putus, ya betul, rob, apa kayak pantai dan bagainya. Astagfirullahaladzim. Bolak-balik kita selalu mengatakan apa? Itu adalah fenomena alam. Ada anak, bukan canak, bukan istri, ya kan, bukan istri, bukan calonnya, bukan ini, tanpa ijab kabul berkumpul punya anak. Oh, itu bukan maksiat, apa? Itu fenomena alam. Pak, perempuan hamil tanpa nikah bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Itu fenomena alam atau maksiat? Masuk penjara nanti. Nah, yang membolehkan orang berkumpul laki-laki perempuan tanpa nikah berarti tidak?
wakil rakyat, aku diwakilku ya marai. Orang-orang yang bertanggung jawab membuat undang-undang dan membolehkan hubungan laki-laki wanita tanpa nikah, tahu-tahu hamil, bagai punya anak, betul? Itu maksiat atau fenomena alam? Orang yang membolehkan itu membolehkan maksiat atau itu biarin tidak apa-apa, itu fenomena alam? A apa B? Lah ya, wakil-wakil itu yang di sana tuh di tip itu eksekutif, legislatif, yudikatif, tip, bertanggung jawab. Jangan dikit-dikit fenomena alam. Membuat jembatan konstruksinya tidak beres, tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, hukum-hukum keilmuan, insinyurnya koplo, ambrol. Itu karena korupsi, maksiat atau karena fenomena alam? Lah iya. Loh, masuk penjara gue. Bapak-bapak, ibu-ibu, saksikanlah, saya tidak tanggung jawab. Yang tanggung jawab jamaah ini. Jembatan ambruk, ya toh? Karena konstruksinya nggak beres, betul? Ini karena fenomena alam atau karena korupsi? Polisi tancap, tulis, intel tulis. Jamaah majelis tafsir Al-Quran mengatakan itu korupsi. Itu yang saya ngomongkan ini omongan bener atau ngomongan saya? Kalau saya korupsi, yanfa menwarek, soalnya saya banyak maksiat. Korupsi itu sunnah, jujur itu bid. Malah kalau saya ngomong gini nggak masuk penjara, masuk angin. Lah ya kalau saya mengatakan korupsi masuk penjara, wah bisa. Ini intel ini catat. Lah ya, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Inilah nikmat kita, komunitas kita yang sudah layar tabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ini Quran. Kita dibuat ragu. Ada informasi ke saya. Jadi orang itu dalam mengerjakan sesuatu harus profesional. Profesional. Harus cocok dengan aturan-aturan. Kalau tidak nanti tidak maksimal. Nah ceritanya itu ada artis. Ini cerita toh, saya dengar kok tidak pernah melihat artis saya. Dia yang melihat saya. Betul? Wah artis itu selebriti itu kalau ada lewat saya melihat saja. Itu Pak Hasan itu Kiai Hasan. Jangan lama-lama melihat saya tak kotak gitu. Artis-artis yang newcomer, pendatang baru, disuruh berpose, berperan menjadi pelaku maksiat, artinya berbuat maksimal. Paham tuh? Dia sebelum jadi artis itu masih tidak pernah salaman laki-laki, tidak pernah tetapi karena dia berperan sebagai istri daripada jodohnya di dalam berperan, dia harus bersentuhan, harus bersalaman, harus. Apa katanya? Kamu kalau pengen maksimal jangan pakai agama, nanti hasilnya tidak maksimal. Ini profesionalisme. Bodoh. Agama baru yang namanya profesional. Inna dina indallahi profesional. Ngono terusan. Edan. Akhirnya lama-lama artis ini ya apa sih? Gimana ya? Astagfirullahaladzim. Lama-lama juga yang mula-mula bener menjadi agak bener, akhirnya menjadi setengah bener, akhirnya menjadi ndak bener. Yang mula-mula haram menjadi setengah haram, lama-lama menjadi harol. Artinya apa harol? Haram campur
campur halal. Nama-nama haram menjadi halal. Inilah ceritanya. Yang saya ceritakan ini beneran atau khayal? Betul? Betul apa tidak? Makanmu, pakaianmu, jalanmu, perbuatanmu tinggalkan. Karena apa? Tidak cocok untuk profesionalisme. Betul? Inilah yang namanya identitasmu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini ibu-ibu ada? Ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, jam 4 sore, 5 sore, 5 sore lebih 5 menit. Maghrib tinggal 1/4 jam. Betul? Tinggal 20 menit. Bapak-bapak, ibu itu berada di perkampungan yang Islamnya itu hanya 5%. Anggap saja di suatu tempat. Saya tidak mau menyebut. Bisa terjadi apa tidak? Bisa apa tidak? Mungkinkah bapak-bapak di suatu masa, di suatu tempat antara jam 5 akan maghrib tinggal 1/4 jam? Belum sholat asar. Wah. Satu, bapak masuk hotel, hotelnya hotel kafir. Pak, ini saya muslim, waktu tinggal 1/4 jam, 20 menit 1/4 jam. Gimana kalau saya minta tolong, minta tempat untuk berwudu, minta tempat 1 jengkal saja untuk sholat asar, boleh apa tidak? Gimana bisa apa tidak? Satu. Atau dah nanti ajalah, nanti maghrib, nanti maghrib di rumah saja, di jamak. Wow. Pertanyaannya, kalau bapak-bapak berani-beraninya ke hotel, minta waktu, minta tempat wudhu, minta air wudhu untuk salat 1 untuk sajadah menghadap ke kiblat, ini identitas atau sok alim? Identitas atau sok khusyuk? Gimana? Apa? Dipegang atau ditinggalkan? Gini Pak, yang baik kalau seperti begitu harus toleransi. Kalau tidak intoleran. Bapak itu kalau begitu, kalau suasananya seperti begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan nanti kalau saya wudhu, bedak saya akan bubrah, lipstik saya juga hilang. Karena ibu-ibu sekarang itu kadang-kadang lucu itu, yang kurang putih diputihkan, yang kurang merah dimerahkan, terus di sini kadang di biru gitu. Ya ada ya? Ada? Ada. Tapi di sini kok nggak ada ya? Orangnya nggak datang. Wajahnya itu yang kurang biru dibirukan, yang kurang putih diputihkan, yang merah-merah jalan. Lah ini kok seperti bendera Belanda ngono ya? Ya, baik. Kalau kamu mengatakan, kita mengatakan baik, kalau kita nanti kita jamak saja, kalau sudah di rumah, asar kita sholat di rumah, dijamak dengan maghrib, namanya bukan jamak takhir atau jamak takdir, namanya jamak syarib, asar maghrib. Memaksa minta untuk sholat di hotel atau membuat jamak syarib? Yang betul, yang betul. Astagfirullahaladzim. Istighfar Pak, istighfar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak perempuan, betul? Punya anak laki-laki, betul? Mencari menantu, cari hartanya apa tidak? Cari gantengnya apa tidak? Cari apa namanya titelnya apa tidak? Mencari modalnya apa tidak? Ya apa tidak? Ya. Kira-kira Bapak melihat laki-laki biasa, nggak kaya, nggak ganteng, tidak begitu memberi harapan, tapi santri ya, bisa ngaji. Terus ada lagi, ada anak ganteng, pinter, apa namanya, memberi harapan, punya latar belakang kekayaan dan sebagainya, tapi gak iso ngaji, bukan santri. Bapak milih A apa B?
Bohong. Dosa. Dosa. Tahu gitu tadi saya nggak datang, di sini banyak pembohong. Jadi kita ini harus meninggalkan identitas, meninggalkan jati diri. Lidi apa? Limaliha, lijamaliha, linasabali. Ini semuanya. Ini yang dipakai lidiniha nanti. Enggak tinggo. Berarti meninggalkan jati diri, meninggalkan identitas. Situ, omongan saya itu Hasan atau Islam? Omongan saya ini provokasi atau pelajaran agama? Hah? Wah, akhirnya anaknya kawin dengan orang yang ganteng, gagah, pinter, memberi harapan. Apa? Memberi harapan, karena bertitel. Oh, capo, gak iso salat. Ini barang salat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dia nyesal. Lu jebel mantuku ki gak iso ngaji rek. Ya Allah, sing iso nyelametno anakku besok sapa? Karena meninggalkan identitas. Kita dibuat ragu dengan identitas waktu mengawinkan anak. Nikah lo ini, saya bicara nikah lo ya. Nanti saya dimarahi masuk penjara gara-gara Pak Hasan ini merusak identitas ini. Kita mencari menantu anak dari agamanya itu identitas, betul? Betul? Kita mencari menantu tanpa agama itu meninggalkan identitas, betul? Setuju? Saya ini ngajar atau provokasi? Catat Intel. Nah iya, ini gara-gara Pak Hasan anak saya tidak mau, anak saya nggak diterima oleh menjadi menantunya Pak Hasan. Kenapa? Kalau kawin dengan anak saya katanya dia itu meninggalkan identitas. Lu salah dewe gak iso ngaji. Paham Tom? Paham Tom? Di dalam semua gerak, di dalam semua pikiran, hati dan perilaku kita punya identitas, punya jati diri. Nggih napa mboten? Lah ya. Terjadi apa-apa nggak beres, nyalahkan orang lain. Oh, anaknya nggak bisa ngaji, anaknya menarkoba, anaknya korupsi, anaknya bla 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 bla. Nyesal dia. Ya Allah, kenapa dulu tak terima jadi menantu saya? Nggak bisa ngaji, sholatnya nggak pernah beres, puasa juga kadang-kadang bolong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Yang terjadi sekarang ini banyak orang yang lupa, ragu dengan agamanya karena menguntungkan. Tidak beragama karena menguntungkan. Kenapa? Itu tadi, kalau korupsi sunnah, jujur bid'ah. Ya Allah, wananya akhirnya jadi orang jujur. Ini dipecat. Wow. Jujur dipecat. Situ ada tuh enggak tuh? Hah? Ada ya? Kok takut itu loh? Gini masjid, gak apa-apa, gak masuk penjara. Betul atau tidak? Lah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita dibuat sedemikian rupa, memilih yang seharusnya tidak dipilih. Ya Allah. Tahu-tahu celaka, tahu-tahu sengsara, tahu-tahu tidak mendapat ridho dari Allah, tidak mendapat ridho dari manusia. Ya Allah, tangkap polisi karena OTT. OTT apa itu? Operasi tangkap tangan. Hah? Itu bahasa Inggrisnya itu kubido mablulan. Yang tahu bahasa Arab, kubido mablulan artinya apa? Hah? Tertangkap basah. Ya apa tidak? Lah ya, nyesal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat kita ini arahnya itu kepada kebenaran atau ketidakbenaran. Apa B yang menghadap, yang menghukumi, yang menentukan adalah bapak-bapak ibu semuanya, meninggalkan identitas atau tetap berpegang pada identitas. Pondok pesantren sudah mempunyai garis, santri punya garis, kiai punya garis, kecuali yang murtad.
kecuali yang nyingkir. Ya Allah, bapak-bapak, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Zaman sekarang itu ada yang namanya provokasi. Ya Allah, ya Allah, dibuat bagaimana untuk sesat. Saya mau tanya Pak, Bapak pernah dikejar nyamuk? Pernah? Hah? Bapak pernah dikejar lalat? Pernah? Pernah dirubung semut? Pernah? Hah? Kalau Bapak dikejar nyamuk, dikiter lalat, terus dikerubuti semut, Bapak kira-kira A, mencari provokatornya. Siapa yang menggerakkan nyamuk-nyamuk ini ngerubuti? Ini siapa aktor intelektual di bawah, di belakang nyamuk-nyamuk, lalat-lalat sehingga ngerubuti saya ini? A, betul? Hah? Atau Bapak, wah iya rek, sudah 5 tahun aku gak adus ya rek. Nyamuk, lalat, semut ngerumuni kamu, menuruni antum, menuruni kita, itu karena provokator atau karena ndak mandi? Nah, yang terjadi, orang ndak pernah mandi 5 tahun, 10 tahun, dikerubuti nyamuk, marah kepada provokator. Mosok ono sing provokasi ini nyamuk, mau provokasi. Fahim tum? Ada atau tidak? Kok kalau yang terjadi itu mengejar provokator atau terus mandi? Hah? Yang terjadi? Oh, berarti dulurmu dulurmu. Ya Allah, inilah kita itu sudah mempunyai, kita harus membersihkan diri, memperbaiki yang benar, ngerjakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Kita langgar, akhirnya kita masuk pada lingkaran-lingkaran yang salah, ribut. Astagfirullahaladzim. Apalagi zaman sekarang, bagaimana caranya yang benar dibuat salah, yang salah dibuat benar, betul? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saat ini nak, saat ini Pak, saya ngomong kok nggak ada yang nanggapi. Apa? Perkara-perkara yang tidak pakai bukti malah dipercaya daripada yang pakai bukti, betul? Nah ya. Saya ulangi, yang tidak membawa bukti lebih dipercaya oleh masyarakat daripada yang membawa bukti. Karena apa? Buktinya palsu, betul? Wah, yang ngomong kamu loh ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini zaman the age of civilization. Hah? Apa? The age of civilization. Cari di kamusnya, mesti akan saya karang itu nanti. Zaman kepalsuan, zaman kebohongan, zaman ketidakberesan, zaman ketidaklurusan ini, orang akhirnya sadar yang tidak ada buktinya justru lebih benar daripada yang ada buktinya, betul? Kok di? Astagfirullah, astagfirullah. Sampai naudzubillah, tabayyanu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Ini tabayyun ya Rabbi Allah. Tabayun ulama banyak yang tidak beres karena memang palsu, dibeli ulama-ulama yang dibeli miliaran, betul? Lah ya. Tabayun tidak dipercaya lagi karena ulamanya sudah dibeli, betul? Illa ma rahima rabbi. Pidatonya teriak tanya tabayun wong kowe geroh kok tabayun mbah. La haula wala quwata illa billah. Yang bawa tabayun tidak dipercaya karena orangnya sudah orang palsu, betul? Yang tidak punya tabayun malah dipercaya karena dia menemukan bukti yang beneran. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kembalilah ke pesantren. Kembalilah ke pesantren, belajar Islam yang ini sesuai dengan alasan-alasan yang sudah benar dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa inna wa illa wahyu yuha. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini yang saya sampaikan, kalau diteruskan nggak habis-habis.
Jadi berapa menit lagi? Kebanyakan ya? Apa? Kami dilanjut sesi 2 dengan yang oh, kepimpinan. Oh, ini masih kroco-kroco ini ya. Ya enggak apa-apa. Jadi ya inilah begini bapak-bapak, ibu-ibu. Orang itu kalau cinta, bapak pernah cinta? Hah? Betul? Pernah pacaran? Enggak? Pura-pura alim. Dulu zaman saya itu menulis, kutulis surat ini kepadamu dengan air mata berlinang. Kapan aku akan berjumpa dengan wajahmu lagi? Dunia rasanya sepi, tidak ada kamu lagi. Kemarin waktu kita bertemu, kamu pakai kebaya biru itu, aku sampai nggak mau pulang. Ternyata sekarang kita harus berpisah. Tak wocok. Nanti air mata berlinang kowe guyang-guyu kok. Yang ceritakan itu bohong atau fakta? Hah? Eleng betul. Ya Allah. Orang kalau sudah pacaran itu palsunya itu 99%. Ya Allah, la halal. Saya ini orang cinta. Orang tuh kalau cinta tuh ngomongnya nerocos, betul? Nggak habis-habis. Karena apa? Sambil melihat yang dicintai. Ini apa betul? Pak, Bu, ibu-ibu juga toh? Lah ya, ibu-ibu kalau ketemu dengan yang dicintai ngajak ngomong saja. Soalnya apa? Sambil mandang. Saya sama. Saya kalau diteruskan sampai jam 2, jam 3 bisa terus karena cinta. Orang cinta kalau ngomong terocos, ya apa tidak? Nah, kadang-kadang tidak dibatasi, ini sudah zuhur ini. Maka ya kita sekat dulu, mudah-mudahan apa yang saya ini belum, nanti kalau tidak percaya lihat ini, coba ini halamannya nanti saya lihat ini pidato saya, siapa yang sini oh jangan kau ini pak ini apa ini sinetron ya ini apa ini Majelis Tafsir Al-Quran yang keras ini. Majelis Tafsir Al-Quran MTA Surakarta internal Terus coba tahu kan ini kan tulisan toh ya dat kan di sini kau baca lihat ini apa ini page berapa halaman ini? 39. Persiapan saya 39 halaman. Loh, saya baru sampai bicara integritas, kehidupan pilar-pilar adil. Belum halaman kedua. Betul toh? Iya. Loh, saya benar atau bohong? Betul. Berapa berhalaman itu? 39. Loh, terus loh. Ya Allah. Coba ini belum pendidikan itu. Pendidikan itu abadi, Al-Quran itu abadi. Pendidikan itu tidak akan inflasi, tidak akan bangkrut, tidak hilang dari muka bumi. Demikian pula pendidikan Al-Quran dari segala aspeknya. Saya sudah ngomong itu belum? Belum, nanti jam 3. Hah? Asal syaratnya jangan dikasih amplop, isinya aja. Kalau nggak isinya ya rekening lah gitu ya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Panitia, aku ndak njaluk iki. Wong Jawa Timur itu nek dikei ya arep. Nek gak dikei ngarep-arep. Gak kayak wong Solo. Wong Solo meneng ning Glembuk. Astagfirullah. Aduh, ya Allah, untung saya itu punya menantu kok nggak dari Solo. Prapto, istri itu orang Solo ya? Iya. Hah? Sragen. Waduh ae. Oh, itu Gelembukan iki. Atau ente yang Gelembuk itu. Jadi inilah orang itu kalau cinta itu sudah saya persiapkan 39 halaman. Itu loh, betul di atas itu majelis ini ya toh. Ada tanggalnya Ahad Desember tanggal 11, betul? Lah ya ini loh. Saya bohong atau benar? Lah ini sih loh, Kiai coba. Kiai aduh menasihati
Waduh, sateng tuan. Ya, itu Iya. tadi yang saya katakan apa namanya? Kok sateng tuan? Sateng tuan itu tutup nih artinya ya. Saya ini dulu waktu saya menciptakan komputer nggak sampai gini. Iya, pakai orek-orek gitu. Sekarang maju sekali sampai saya goblok lagi. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Mau dinyalakan lagi, no? Dinyalakan lagi. Kita Mati, dan mati. Nah, tadi kamu lihat toh? Ya, Kiai menasihati ini di sini. Iya, iya apa tidak? Ya. Jadi baru setengah halaman. Pada 39, tapi enggak apa-apa. Ya, ya udah. Jadi inilah orang itu kalau cinta enggak habis-habis. Apalagi antum melihat saya melihat antum semuanya. Kita di dalam suatu tempat yang sama, kita memperjuangkan dan kita menegakkan identitas kita, bahwasanya kita inilah al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ila akhiril ayat. Saya cukupkan ini saja. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya itu termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan kata-kata dan mencari yang baik. Itulah orang-orang yang mempunyai ilmu, mempunyai otak yang baik, dan mereka yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan saya, kami dan antum semuanya termasuk orang-orang yang mengajak memberi petunjuk yang benar, yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, dan adil jujur dalam melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ya, sampai jumpa nanti, mudah-mudahan ada waktu lagi. Amin. Yang jelas benar-benar kita syukuri saya bisa datang ke sini. Saya sebetulnya tadi malam itu masuk angin, tapi sampai di sini lihat kamu akhirnya keluar angin. Alhamdulillah, doakan saja sehat, kuat, sabar, tabah, istiqamah, masih bisa memberi untuk generasi ini, karena generasi ini perlu dikawal. Islam perlu dikawal sehingga kita berdampingan terus. Kita berdampingan terus, kita dampingi Islam ini sehingga jangan sampai ya taza'za', jangan sampai goncang, jangan sampai kita korban penggoncangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, yang telah memberikan pesan dan nasihatnya kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini ada dua tamu dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Ada Ustadz Kiai Mazudi Subari, beliau ada di belakang, sebagai Direktur KMI Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Kemudian beliau Kiai Hasan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum yang tadi pagi memberikan pesan kepada kita semuanya, pesan nasihatnya. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Modern Gontor tahun 98. Jadi Ustadz Ghazali, Ustadz Marjono, kami ada berenam, angkatan pertama 94 dikirim oleh majelis oleh Ustadz Dr. Andes Samad Sukin almarhum ke Gontor. Beliau adalah bapak kami, ayahanda kami, guru kami, dan alhamdulillah beliau kersorawuh untuk kami pengen dapatkan pesan nasihat sekaligus dengan bapak dan ibu semuanya. Dan ini Ustadz, kawasan pesantren ini ada 10,5 hektar. 10,5. Kemudian kita sudah menempati ada gedung sekolah, kemudian masjid ini, kemudian asrama ada 4, kemudian Putra putri atau putra saja? Baru putra Ustaz. Putri insya Allah ini beliau bendahara umumnya. Masih putra saja? Siap. Insya Allah 2025 Ustaz. Ya. Kemudian kalau putri itu sulit. Kalau laki-laki, pondok laki-laki itu yang dibangun yang pertama kali adalah masjid. Betul? Yes, yeah. Kalau mendirikan pesantren putri yang dibuat pertama kali bukan masjid, apa? Pager. Pager. Ya, sana. Siap. Jadi insya Allah untuk pondok ini baru 4 tahun berjalan dengan program KMI
berurutan selama 6 tahun, sehingga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir juga bahwa untuk kami tidak mengeluarkan ijazah itu di tahun ketiga, sehingga kita nanti insya Allah selama berurutan 6 tahun. Dan kami sudah membuka pendaftaran, per kemarin sudah 283 peserta. Jadi kita sudah karena kami nanti tes di bulan Desember, bulan ini tanggal 26. Jadi kita nanti tes untuk offline di masuknya nanti Juni. Sama, madrasah sama. Alhamdulillah. Jadi insyaallah ustadz-ustadz juga banyak dari Gontor dan juga pesantren yang ada di sekitar. Makanya betul-betul kami sangat bersyukur Bapak Kiai Hasan Bisarawu sebagai bentuk doa dan restu kepada kami pondok pesantren yang baru 4 tahun, kemudian kiblat kepada Gontor di sisi pendidikan KMI-nya. Maka nanti siang dimohonkan Ustadz Hasan ini bersama pimpinan pusat, perwakilan, cabang dan guru-guru daerah yang dikirim ke seluruh Indonesia, dan insyaallah siang ini bersama Ustadz Hasan. Kemudian kami mohon nanti Direktur KMI bersama dengan asatid di ruang pertemuan untuk memberikan taujihat wal irsyadat kepada guru-guru. Insyaallah. Saya kira cukup dari kami untuk memberikan arahan di pertemuan kali ini. Waktu kami kembali kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah untuk melanjutkan menutup agenda dari pagi sampai siang ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.